Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian besar mayoritas umat Islam bisa meredam atau bisa menjaga toleransi, menjaga ukhuwah Islamiyah. Bahkan kita bisa menjaga ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah basyariyah. Itu karena kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk status atau julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang firman itu di dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Tidaklah aku turunkan engkau Muhammad adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita umat Islam diperintahkan untuk mengambil contoh daripada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang berbeda dengan kita, maka kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Maka kita akan heran dan aneh jika saat ini ada kelompok-kelompok yang berbeda paham, senang dengan membid'ahkan, menyalahkan ajaran-ajaran saudaranya yang tidak sepaham. Kita menganggap bahwa kita benar, harus kita mengalahkan orang yang berbeda paham, yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Namun pemahaman Rasulullah tidak begitu, bahwa kebenaran itu, bagaimana kita bisa mempertahankan kebenaran dan meredam orang-orang yang menzolimi kita dengan rasa kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah sesungguhnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, ceramah Buya Ar-Razi Hasyim dalam khutbahnya bisa kita ambil bagaimana tentang akhlak Rasulullah ketika menghadapi dan bersikap kepada orang-orang yang membencinya, yang tidak percaya kepada beliau. Beliau tetap menjadi rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, bahkan berkasih sayang kepada makhluk jin, kepada makhluk yang lainnya, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Semua adalah dengan ajaran Rasulullah kita bisa memahami itu semua. Mari kita saksikan. أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta. Jemaah, saudara-saudaraku yang mencintai Allah, yang menjawab tuntunan Rasulullah SAW, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiratnya, karena nikmat darinya kita dapat beriman kepadanya. Karena nikmat darinya kita dapat berislam taat kepadanya. Karena nikmat darinya kita dapat menikmati ihsan, nikmatnya bermunajat kepadanya. Maka kami mengajak semuanya dan diri kami tentunya, mari kita memperbaharui iman dan takwa dengan memperbanyak kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, yang disebut dalam hadis Imam Bukhari. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman tertinggi adalah ketika orang mencapai hakikat la ilaha illallah. Maka jika ingin melihat orang yang tinggi imannya, menjulang ihsannya, tancapan kuat Islam ada dalam dirinya,
lihatlah sehari-harinya menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, lisannya basah dengan la ilaha illallah, ibadahnya fokus hanya kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan sisi duniawinya. Tidak lupa juga kita mengenal Allah, mengenal sholat Jumat, mengenal bersaudara, baik bersaudara seiman, bersaudara sesama manusia. Itu karena berkah ajaran sang baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukanlah karena ajaran beliau, mungkin kita hari ini sudah berantem, kita sudah bertengkar, kita saling salah menyalahkan, bunuh-membunuh. Tapi karena berkah rahmat yang ada dalam ajaran beliau, maka disebutlah baginda Rasulullah SAW dengan sebutan yang Allah sendiri yang memberi, langsung turun dari arasy-Nya, engkaulah rahmatan lil alamin, sang penebar kasih sayang tidak hanya kepada yang percaya kepada engkau hai Muhammad, tapi lil alamin, untuk semesta alam. Manusiakah dia, hewankah dia, tumbuhankah dia, alamkah dia? Maka sungguh aneh jika ada orang mengaku ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi hobi bertengkar, hobi berselisih untuk masalah yang kecil. Sangat aneh orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi menebar kebencian kepada yang berbeda faham. Dalam satu kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Sayyidina Muhammad SAW dengan istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah, kita biasa sebut Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedang berjalan. Jangan dikira Madinah itu sepi non muslim, ada non muslimnya, yaitu kaum Yahudi Bani Nadir dan kaum Yahudi Bani Quraizah. Bani Nadir ini kelompok yang lebih tua, tapi mereka sedikit ortodoks dan tidak banyak memegang peran ekonomi dan politik. Lain dengan Bani Quraizah, mereka ini ahli politik, ahli ekonomi, tapi juga sangat soleh dan taat di kalangan agama Yahudi. Maka Rasulullah SAW juga orang yang biasa hidup berdampingan dengan yang tidak beriman kepadanya. Bayangkan, kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang meneriakkan kepada kita, hei celaka kau, laknat bagimu. Kalau kita digituin orang, disapa seperti itu oleh orang lain, mungkin pedang sudah keluar, pisau sudah terbang, tembakan sudah kemudian melayang kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah lebih mulia dari kita, iman kita mengikuti imannya, agama kita bersumber dari dia. Tapi apakah beliau menundukkan cara begitu? Tidak. Ketika kaum Yahudi yang ekstrim saat itu mendoakan dan menghina Rasulullah SAW, membuli Rasulullah SAW dan mengatakan assalamu alaik, ini bukan kata-kata sembarang, ini kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau saya sebagai manusia biasa sangat tersinggung, tapi ternyata beliau bukan hanya manusia biasa. Huwal basharu la kal bashari, begitu di dalam syair-syair dan tarikh, manaqib-manaqib, madaih-madaih nabawiyah yang kita simpulkan dari sirah-sirah kenabian. Dia adalah manusia la kal bashar, tapi berlainan dengan manusia biasa. Akhlaknya di atas manusia biasa, sabarnya di atas manusia biasa, tidak tersinggungannya lebih dahsyat dari manusia biasa. Apa jawaban beliau? Kita sudah tahu semua riwayat ini, tapi kita kok pura-pura tidak tahu riwayat ini, pura-pura lupa dengan riwayat ini. Beliau hanya mengatakan alaikum, kamu kali, gitu. Hanya menjawab seperti itu. Tapi Sayyidah Aisyah
Bayangkan ini istri Rasulullah SAW, ini sisi normalnya. Jadi di situ Allah pertontonkan, ada manusia biasa, Sayyidatuna Aisyah, ada yang luar biasa, sang baginda. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alaikumussalam wal la'nah. Justru kalianlah yang celaka, sial dan terlaknat. Senangnya Sayyidah Aisyah bisa balas, orang ngomongin satu, beliau balasnya dua. Apalagi beliau seorang perempuan dan masih sangat muda. Emosinya beliau tentu standarlah seperti orang-orang yang masih muda. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak memarahi Sayyidah Aisyah, tapi membimbingnya. Beliau mengatakan, wahai Humairah, wahai istriku tercinta, bukankah aku telah menjawab alaikum? Bukankah sudah cukup? Karena sang istri sayang kepada suami, sekaligus seorang murid kepada gurunya, tidak ridha guru plus suaminya dihina oleh seorang Yahudi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau dihina, kenapa engkau hanya mengatakan wa'alaikum? Minimal wa'alaikumsalam atau assalamualaikum. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Cukup engkau mengatakan wa'alaikum. Kenapa? Di ujung hadis itu Rasulullah SAW memberikan kaidah besar hidup seorang yang mesti ia tiru di dalam hidupnya jika memang mengaku aku pengikut Nabi Muhammad SAW. Aku hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang tidak mengamalkan ini, saya meragukan, walaupun serbannya tebal, walaupun baju gamisnya Masya Allah, walaupun tasbihnya panjang, walaupun jenggotnya panjang, walaupun sarungnya banyak, tapi jika tidak mengamalkan ini, saya meragukan dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ia, mungkin Rasulullah tidak akan mengakui dia. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, tidaklah ada kekerasan dapat diselesaikan dengan kekerasan. Sungguh kekerasan hanya dapat ditaklukkan dengan kelembutan. Ternyata bersikap lembut itu bukanlah kalah. Bersikap lembut itu awal kemenangan. Ketika orang emosi, kita tidak emosi, itu 1-0. Mungkin bagi orang yang murka ini, Imam Ghazali menyebutkan bahwa marah itu berarti keinginan menghancurkan orang yang dimarahi, mempermalukan orang yang dimarahi. Itu makna ghadab. Tapi orang yang menang dari kemarahan, orang yang ketika ada orang emosi kepadanya, dia tersenyum, tidak emosi kepada orang tersebut. Inilah yang diajarkan sang baginda. Tapi aneh, kenapa yang mengaku umat beliau, hidupkan sunnah beliau, anti bid'ah, hidupkan sunnah, tapi malah kemudian jangankan kepada non-muslim, sesama muslim beda faham pun sudah tidak saling menyapa dengan baik. Di grup-grup sosial media pun sudah berkata kasar, cuma karena beda faham. Mananya sunnah Nabi Muhammad yang kalian ikuti? Apa begitu baginda Rasulullah SAW ajarkan? Tidak. Oleh karena itu, wasiat untuk diri saya pribadi dan kita semua yang hadir pada siang ini, di Jumat yang penuh berkah ini, yang mana alam semesta dimulai diciptakan pada hari ini. Mari hidupkan kembali rahmatnya baginda Rasulullah SAW dalam diri kita, di rumah kita, di gang, di RT kita, nanti lama-lama di masjid, di kampung, bahkan di negara ini. Itulah cara mengislamkan negeri. Itulah cara Rasulullah SAW mengislamkan Madinah. Ketika beliau hendak umrah tahun ke-6 Hijriah, sudah hampir sampai di kota Mekah. Namanya negeri Hudaybiyah, karena ada bukit Hudaybiyah. Ternyata dihadang kafir Quraisy.
dilarang masuk, bahkan namanya dihina, Muhammad Rasulullah dihapus, ditulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah mengalah, Sayyidina Umar mengamuk, Sayyidina Abu Bakar menenangkan. Tapi Rasulullah SAW tidak sibuk ngurusin orang-orang kafir Quraisy saat itu, tapi lebih sibuk mempertahankan tenangnya umat Islam. Ternyata di antara umat Islam seperti Sayyidina Umar berpikir, kalau kita benar mesti kita mengalahkan orang-orang yang tidak beriman. Tapi dalam pemahaman Rasulullah SAW, benar tidak mesti berkelahi dan menang. Benar itu menunjukkan kasih sayang. Orang menzalim, kita kemudian menahan kezalimannya, tapi tunggu, orang-orang yang dizalimi doanya mustajab. Perjanjiannya 10 tahun, tapi setahun pun tidak sampai. Orang-orang kafir Quraisy telah melanggar janjinya. Rasulullah SAW pun kemudian masuk kota Mekah karena beliau sabar. Saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah lebih kurang khutbah kita pada siang ini. Hidupkan sunnah paling inti beliau, membagi, menghidupkan rasa kasih sayang kepada orang yang berbeda faham, termasuk juga yang berbeda pemahaman agama ataupun mazhab. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati umat yang beriman, merahmati siapapun yang menirukan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin.